guys, hari ini kami melakukan penyulingan kayu putih bersama kelompok tani Wonolestari di Desa Wonoharjo, Kabupaten Boyolali. Lahan seluas 400 hektar merupakan tanah milik perhutani yang dikelola oleh kelompok tani Wonolestari untuk mengembalikan fungsi hutan. Halo guys, jadi kita hari ini melakukan pemanenan pada pohon kayu putih. Nah, pohon kayu putih ini nanti akan diolah menjadi essential oil dengan cara penyulingan. Yuk kita simak bagaimana sih cara manennya. Pemanenan pohon kayu putih. Pemanenan dilaksanakan pada pukul 7 sampai 11 pagi yang dilakukan oleh 5 petani. Cara pemanenan yaitu dengan memotong bagian dahan pohon untuk diambil daun sekaligus rantingnya. Ranting dan daun yang sudah terkumpul kemudian diikat menggunakan tali rafia atau dimasukkan ke dalam karung. Pengisian dalam karung sembari ditekan-tekan agar muat banyak. Daun dan ranting kayu putih yang sudah terkumpul diangkut oleh petani kemudian ditimbang menggunakan timbangan duduk digital kiloweight. Setelah ditimbang, daun dan ranting kayu putih dibiarkan selama 2 hari agar sedikit layu. Kulit batang kayu putih dikelopek untuk menutupi sela pada tutup ketel penyulingan selama proses perebusan berlangsung. Proses selanjutnya yaitu penyulingan. Langkah pertama dalam penyulingan yaitu mengisi ketel dengan air sampai permukaannya tidak jauh dari bagian bawah saringan. Kemudian direbus di atas tungku dengan bahan bakar kayu. Bahan yang sudah sedikit layu diangkat ke atas agar mempermudah ketika memasukkan ke dalam ketel. Daun dan ranting kayu putih dimasukkan ke dalam ketel penyulingan. Pada saat proses pemasukan, daun kayu putih sembari diinjak-injak agar kapasitas ketel penyulingan dapat terisi penuh sebanyak 1 ton. Langkah selanjutnya memasang tutup ketel dan dikaitkan dengan baut. Penutupan ketel dilakukan oleh 2 orang. Tutup ketel harus terpasang dengan benar. Pada sela-sela tutup dan ketel, ditutup menggunakan kulit kayu putih agar tidak ada celah yang dapat menyebabkan keluarnya uap. Setelah itu, memasang seluruh baut pada tutup ketel. Perebusan dilakukan selama 5-6 jam dan memasukkan kayu bakar ke dalam tungku jika bahan bakar akan habis. Ketika air direbus hingga mendidih, uap yang terbentuk akan melewati lubang-lubang kecil pada saringan dan melewati celah-celah bahan baku. Minyak atsiri dalam tanaman kayu putih akan ikut bersama uap panas dalam pipa yang bergerak menuju kondensor atau pendingin dalam kolam, sehingga terjadi pengembunan. Dengan kata lain, uap air dan minyak akan mengembun. Uap air dan minyak yang keluar ditampung menggunakan wadah jirigen. Setelah beberapa saat, terjadi pemisahan antara hidrosol dan minyak. Hasil minyak kayu putih akan berada di atas permukaan karena perbedaan massa jenis. Selanjutnya, minyak dapat diambil dan dimasukkan ke dalam galon. Tahap terakhir yaitu membuka tutup ketel.
Limbah tanaman kayu putih dapat dikeluarkan menggunakan penggaruk daun. Proses selanjutnya yaitu penyaringan minyak kayu putih. Penyaringan dilakukan dengan tujuan memurnikan minyak hasil penyulingan dari sisa-sisa air yang terkandung. Alat yang digunakan untuk penyaringan yaitu kain kasa. Penyaringan dapat dilakukan sebanyak 2 kali. Hasil minyak kayu putih kemudian ditimbang dengan timbangan duduk digital. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.